Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Kelas 2A TKPB dan juga kelas 2B TKPB. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya, karena kita masih punya hutang ya satu kali pertemuan supaya kita bisa menyelesaikan seluruh materi sebelum nantinya minggu depan teman-teman akan menghadapi ujian tengah semester. Sudah dapat jadwal belum? Jadwal UTS? Sudah, Ibu. Sudah ya? Hari apa kita ujiannya? Kalau tadi tidak saya lihat hari Senin. Hari Senin ya. Alhamdulillah gitu ya. Warming up-nya langsung OTK 2 gitu ya. Jadi langsung anget ya, langsung panas tuh untuk memulai UTS. Ya, tapi disyukuri saja karena berarti kan kalian punya banyak waktu lebih ya dibandingkan dengan mata kuliah lain, sehingga persiapannya harapannya lebih optimal ya. Oke, ini adalah pertemuan ke-6 kita ya. Setelah sebelumnya kita gunakan 3 pertemuan untuk ekstraksi cair-cair, kemudian 2 pertemuan untuk leaching. Kita akan move on ke separation proses berikutnya, yaitu adsorpsi. Ya, untuk nanti kemudian teman-teman akan lanjutkan separation proses yang lainnya lagi dengan Bu Ninik ya. Setelah UTS itu ada distilasi dan juga absorpsi ya. Jadi kalau adsorpsi itu bersama saya, nanti absorpsinya bersama dengan Bu Ninik ya. Oke, nah ini adalah outline dari materi adsorpsi kita. Jadi yang pertama tentu saja kita pengantar dulu ya. Kita akan memahami bersama istilah-istilah yang digunakan dalam adsorpsi, kemudian definisinya apa gitu ya, terus proses pemisahannya, eh, menargetkan untuk memisahkan apa dari apa gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan diskusikan sekilas saja terkait dengan adsorben. Nah, info untuk teman-teman ya bahwa penelitian atau tugas akhir terkait dengan adsorben ya, penggunaan adsorben-adsorben dari material alam gitu ya, itu sangat eh, sangat apa ya, sangat digemari ya beberapa tahun ini. Jadi kalau saya nggak salah ya, hmm, 20 atau 30% ya TA dari D3 Teknik Kimia gitu ya, itu berkaitan dengan penggunaan material tertentu, kemudian dilakukan aktivasi supaya harapannya bisa menjadi adsorben, ya adsorben alami. D4 juga demikian ya, ada beberapa kelompok juga yang eh, melakukan studi terkait dengan adsorben. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kesetimbangan karena ini adalah transfer massa, jadi nggak jauh-jauh ya dari proses atau fenomena kesetimbangan, khususnya untuk adsorpsi isotermal, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan pelajari proses adsorpsi secara batch, di mana poin 1 sampai 4 itu kita akan selesaikan di hari ini, di malam ini, gitu ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-7 berkaitan dengan adsorpsi secara kontinu dalam fixed bed kolom, ya atau kolom unggun tetap. Oke, kita akan mulai dari pengantar dulu ya, seperti biasa, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita, gitu ya. Jadi kita harus sepakati dulu ya terminologi atau istilah-istilah yang akan sering kita gunakan, gitu ya, karena ini agak mirip-mirip nih. Ada adsorpsi, kemudian ada adsorben, dan juga ada adsorbat, ya. Ad semua gitu ya, tapi ternyata ketiganya itu memiliki arti yang berbeda-beda gitu ya. Jadi pastikan nanti Anda tidak tertukar-tukar, kira-kira gitu ya. Nah, kalau adsorpsi ini adalah prosesnya. Jadi proses penyerapan molekul yang terkandung di dalam suatu fluida
Yang namanya fluida berarti kita bisa definisikan umpannya itu berarti bisa gas atau suatu cairan. Gitu ya. Jadi adsorpsi itu adalah proses penyerapan molekul yang terkandung dalam suatu fluida pada permukaan padatan. Oke. Nah, padatannya yang digunakan untuk menjerap itu disebut sebagai adsorben. Ya. Sedangkan tadi ya ini berarti padatannya itu kita sebut sebagai adsorben. Sedangkan molekul yang kita ambil atau molekul yang kita jerap itu kita sebut sebagai adsorban. Oke, jadi kalau adsorpsi itu adalah prosesnya gitu ya. Kemudian adsorben itu adalah media penjerapnya, media yang kita gunakan untuk memisahkan eh, suatu molekul, di mana molekulnya itu kita sebut sebagai adsorbat. Ya, jadi adsorbat itu adalah target yang mau kita ambil dari suatu fluida. Ya, itu adalah secara singkat terkait dengan terminologi istilah yang akan sering kita gunakan. Oke, jadi kalau lebih lengkapnya secara definitif ya, adsorpsi ini adalah suatu proses kimia ataupun fisika. Nah, kenapa kok kayak gitu ya? Karena memang adsorpsi itu ada dua jenis. Jenis yang pertama kita sebut sebagai chemisorption atau adsorpsi yang melibatkan interaksi antar molekul gitu ya, membentuk ikatan kimia. Ya, jadi disebutnya chemisorption. Kimia, sorption itu dari adsorption. Jadi adsorpsi itu bisa melalui proses pembentukan ikatan kimia ataupun gitu ya secara fisik ya, fisik saja atau disebut sebagai PC sorption. Jadi kalau adsorpsi secara fisik itu lebih kepada ikatan fisik saja karena adanya gaya van der Waals antar molekul adsorben dan adsorbatnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Jadi adsorpsi ini bisa merupakan suatu proses kimia atau proses fisika di mana terjadi penjerapan suatu molekul yang awalnya dia berada dalam suatu fluida, ya bisa dalam cairan maupun gas, dan molekul ini itu akan terjerap atau akan terikat pada suatu adsorben ke suatu media gitu ya, sehingga nanti akan membentuk suatu lapisan film di permukaannya. Ya, ini adalah definisi dari adsorpsi. Nah, berbeda dengan ya, absorpsi. Kalau absorpsi ini penyerapan fluidanya dengan menggunakan fluida lain. Kalau adsorpsi, jadi penjerapan molekul di dalam fluida dengan menggunakan suatu padatan yang disebut sebagai adsorben. Kira-kira gitu. Oke? Nah, kalau kita mau zoom in lebih jauh ya, lebih mikroskopis, bagaimana terjadinya adsorpsi, kita bisa lihat di sini. Ini adalah mekanisme adsorpsi, di mana adsorbennya ini menggunakan activated carbon ya, atau kita sering dengar karbon aktif gitu ya. Jadi karbon aktif itu adalah salah satu jenis adsorben berbasis karbon yang sudah mengalami proses aktivasi ya. Oke, kalau dilihat di sini, eh, teman-teman lihat ya, badan dari karbonnya itu bolong-bolong. Ya, ini karbon, activated carbon. Kemudian dia itu bolong-bolong gitu ya. Nah, itu disebut sebagai pori, gitu ya. Jadi salah satu syarat dari uh, suatu bahan untuk bisa digunakan sebagai adsorben adalah dia harus memiliki pori. Beda halnya dengan hmm, media yang akan kita gunakan sebagai media filtrasi. Ya, jadi kalau dilihat secara sekilas, misalkan kolomnya ya kolom filtrasi dan juga kolom
adsorpsi itu kadang mirip. Nah, tapi untuk adsorpsi, media atau adsorbennya itu harus memiliki pori. Jadi nggak boleh pejal ya, nggak boleh bulat utuh gitu ya. Dia harus ada rongga-rongganya, ya. Nah, rongga-rongga ini itu yang akan sangat signifikan berpengaruh terhadap proses penjerapan dari adsorbatnya. Jadi adsorbat itu awalnya di dalam bulk solution ya, di dalam fluida, bisa di dalam cairan maupun di dalam gas. Kemudian eh, dia memiliki ukuran tertentu si adsorbat ini, gitu ya. Nah, setelah berkontak dengan adsorben, dalam hal ini adalah activated carbon, di mana activated carbon itu poros sekali ya, sangat berpori sekali, maka eh, adsorbat ini itu akan em, mendifusi masuk sehingga dia akan terjerap di dalam pori-pori adsorbennya, kira-kira gitu ya. Nah, gimana caranya kok bisa dia itu terjerap atau menempel di permukaan pori? Nah, tadi kita sudah singgung ya bahwa adsorben dan juga adsorbat itu akan berikatan. Untuk ikatannya itu ada yang hanya secara fisik saja karena ada gaya van der Waals, kita sebut sebagai adsorpsi kimia. Kemudian ada yang memang dia itu berikatan secara kimia gitu ya, bereaksi sehingga membentuk ikatan kimia tertentu. Kita sebut sebagai adsorpsi kimia atau chemisorption. Oke, ini adalah mekanisme adsorpsi. Kemudian kalau kita mau zoom in lagi gitu ya dari sini, kita coba lihat jenis yang pertama tadi adalah PC sorption ya, atau adsorpsi secara fisik saja. Nah, adsorpsi secara fisik ini terjadi jadi antara hmm, adsorben dan juga adsorbatnya itu eh, bisa menempel gitu ya atau bisa terjerap itu karena adanya gaya van der Waals atau gaya eh, intermolekul ya yang muncul antar molekul di adsorben dan juga molekul di adsorbat, kira-kira gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas salah satu jenis adsorben yaitu karbon aktif. Adsorpsi dengan karbon aktif itu adalah salah satu jenis atau bentuk adsorpsi secara fisik gitu ya. Jadi mm, karbon aktif ini sebelum digunakan kita aktifasi terlebih dahulu ya, mostly itu dengan aktivasi secara fisik maupun secara kimia. Kalau secara fisik biasanya kita akan menggunakan temperatur yang tinggi sehingga pori-porinya itu menjadi lebih lebih apa namanya ya, lebih bersih dan lebih terbuka, kira-kira seperti itu ya. Jadi semakin berpori maka potensi karbon aktif ini untuk bisa menangkap banyak adsorbat juga akan semakin besar. Nah, tapi adsorpsi fisik ini karena hanya dipengaruhi oleh gaya van der Waals saja proses penjerapannya, jadi dia itu sifatnya reversible atau cepat apa namanya? Cepat lepas ya ikatannya ya. Ikatannya tuh mudah lepas gitu ya karena hanya dipengaruhi oleh gaya antar molekul saja. Kira-kira gitu. Ya, nah kalau lepas itu biasa kita sebut sebagai lawan dari adsorpsi berarti adalah desorpsi. Oke, contoh misalkan di sini. Hmm, ini adalah proses adsorpsi secara sederhana di mana eh, kita punya suatu fluida cairan ya. Ini mungkin limbah, kita anggap sebagai limbah tekstil ya, di mana limbah tekstil itu biasanya yang menjadi PR itu adalah sisa-sisa zat warna ya dari hasil dyeing ya atau hasil em,
pewarnaan. Nah, ini eh, ada warna merah di sini ya. Limbah tekstil jadi masih mengandung pewarna merah gitu ya. Nah, ini nggak boleh dibuang lingkungan begitu saja ya. Makanya kalau Anda sering dengar berita gitu ya, kadang sungai apa berubah warna menjadi kuning, menjadi hijau, menjadi merah gitu ya. Nah, itu banyak disebabkan karena apa namanya, adanya limbah tekstil yang belum terolah dengan baik kemudian dilepas ke badan sungai. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, nah salah satu proses yang bisa kita gunakan sebagai opsi ya untuk memisahkan zat warna dari limbah cair yaitu dengan menggunakan adsorpsi. Jadi di sini ada Erlenmeyer misalkan ya, kemudian ada limbah cair di mana kita akan menghilangkan zat warna sintetis warna merah ini. Nah, kemudian kita tambahkan karbon aktif misalkan. Kemudian terjadi proses adsorpsi di mana secara mikroskopik mungkin seperti ini. Ini adalah permukaan dari adsorbennya atau karbon aktifnya. Kemudian eh, yang bulat-bulat merah ini adalah adsorbatnya. Jadi dia akan menempel di permukaan. Kira-kira situ ya. Permukaan pori ya tentunya. Gitu. Nah, kemudian setelah proses adsorpsi berlangsung, maka air limbah tadi itu bisa menjadi warnanya bisa menjadi lebih jernih. Karena apa? Karena adsorbatnya sudah terjerap ya di dalam karbon aktif tadi. Nah, tapi karena adsorpsi fisik ini sifatnya adalah reversible atau mudah lepas, jika misalkan Erlenmeyer ini kita aduk gitu ya, kita aduk atau kita sedikit panaskan gitu ya, kita sedikit panaskan, maka zat warna merah yang sudah terjerap tadi itu akan mudah lepas gitu ya. Karena apa? Karena tadi untuk adsorpsi fisik itu hanya dipengaruhi oleh gaya van der Waals saja. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini setelah dipanaskan jadi keluar lagi nih warna merahnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu adalah adsorpsi fisik. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu adsorpsi kimia. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa antara adsorbat dan adsorbennya itu eh, saling berikatan. Jadi, dia akan membentuk suatu ikatan kimia gitu ya. Adsorpsi kimia ini biasa kita sebut sebagai chemisorption. Bahasa Inggrisnya ya, chemisorption, di mana akan terbentuk suatu ikatan kimia antara adsorbat dan juga adsorbennya. Ya, jadi diawali dengan absorpsi fisik terlebih dahulu, kemudian setelah adsorbat dan adsorbennya itu berdekatan, maka akan apa namanya terbentuk ikatan kimia. Contohnya yang sudah teman-teman pelajari ya di pengolahan air industri, yaitu proses ion exchange. Nah, proses ion exchange itu sebenarnya adalah suatu jenis pemisahan berbasis proses adsorpsi yang terjadi secara kimia. Gitu ya, jadi hmm, di dalam kation exchanger kita punya resin ya, resin penukar ion atau resin penukar kation. Kemudian kita akan gunakan untuk mengambil ion positif yang terkandung di dalam umpan ya, misalkan Na gitu ya. Kita mengambil Na yang terkandung di dalam air umpan ya, dia adalah senyawa atau molekul terlarut yang ada di air umpan kita. Kemudian air umpan ini akan berkontak dengan resin di dalam kolom, di mana nanti resin itu akan berikatan dengan Na ya, membentuk NaR di sini, Na dan resin gitu ya. Kemudian dia akan melepas H plusnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi dia akan membentuk ikatan kimia antara
adsorbat dan juga adsorbennya. Begitu juga yang terjadi di anion exchanger ya, di mana di air umpan kita misalkan ada anion terlarut, Cl- misalkan, kemudian kita punya resin basisnya OH gitu ya, maka resin ini akan berikatan dengan Cl, kemudian dia akan melepas OH-nya. Oke, ini adalah adsorpsi kimia. Nah, kebalikannya dari adsorpsi fisik tadi, untuk adsorpsi kimia lebih relatif lebih stabil ya, karena dia membentuk ikatan kan, jadi membentuk produk baru, gitu ya. Jadi eh, untuk proses pelepasannya atau proses desorpsinya itu relatif lebih sulit, gitu ya. Jadi lebih irreversible atau lebih stabil gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis adsorpsi. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk Anda ketahui ketika Anda mempelajari lebih lanjut terkait dengan proses ini. Yang pertama, tentunya ya, jenis adsorben dan juga adsorbatnya. Kalau adsorbennya polar, maka dia akan lebih mudah untuk menjerap komponen yang polar juga. Kira-kira gitu ya. Jadi, em, jangan jangan menerka-nerka gitu ya. Tapi pahami dulu jenis adsorbennya, kemudian juga jenis adsorbatnya. Supaya apa? Supaya proses adsorpsi itu bisa berlangsung secara optimal. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu terkait dengan luas permukaan adsorben. Jadi, ukuran partikel dan juga luas permukaan ini merupakan karakteristik yang sangat penting ya. Jadi, semakin luas permukaan adsorbennya, maka tingkat adsorpsinya juga akan naik, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu, biasanya kita lakukan pretreatment dulu. Sebelum menggunakan adsorben, kita lakukan aktivasi dulu, aktivasi fisik atau aktivasi kimia atau keduanya, gitu ya. Tapi hal ini juga tidak apa ya namanya tidak pakem dilakukan. Apakah harus keduanya? Apakah harus kimia saja atau fisika saja? Nah, itu tergantung dengan jenis dan juga ukuran dari adsorbatnya sebenarnya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya terkait dengan kebutuhan untuk melakukan aktivasi. Kemudian selanjutnya adalah pH. Nah, pH ini eh, sangat berpengaruh karena nantinya akan mempengaruhi kinerja dari adsorben gitu ya. Jadi pastikan proses adsorpsi ini berlangsung pada pH yang optimum. Begitu juga dengan temperatur gitu ya. Jadi beberapa hal inilah yang sering dilakukan pengkajian atau studi atau penelitian untuk bisa melakukan apa namanya optimasi terhadap proses adsorpsi. Oke, itu ya, itu untuk proses adsorpsinya sendiri. Kemudian masuk ke part yang kedua, yaitu terkait dengan jenis-jenis adsorben. Oke, jadi adsorben ini secara definisi adalah zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari fase fluida ya. Jadi yang digunakan untuk menyerap adsorbat. Nah, adsorben itu
lebih preferable ketika dia itu sangat poros ya atau sangat berpori gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dimaksudkan banyak tempat yang bisa digunakan dari dinding-dinding pori itu untuk menjerap adsorbat atau molekul yang terkandung di dalam fluida yang mau kita pisahkan. Nah, tapi ini silahkan dicatat ya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan nanti teman-teman memang tertarik eh, apa namanya melakukan TA terkait dengan adsorpsi ya. Jadi banyak penelitian atau banyak kakak tingkat Anda gitu ya yang melakukan penelitian terkait dengan proses adsorpsi gitu ya, di mana dari awal gitu ya ketika melakukan eh, apa namanya rancangan penelitian dan kemudian dipresentasikan di dalam seminar itu langsung melakukan justifikasi bahwa adsorben ini gitu ya, misalnya adsorbennya dari material berbasis karbon, cangkang apa ya, cangkang kelapa sawit misalkan, atau cangkang kelapa misalkan gitu ya, batok ya, batok kelapa misalkan gitu ya. Atau sekam padi misalkan, nah gitu ya. Em, Pokoknya sekam padi ini akan digunakan untuk proses adsorpsi untuk menghilangkan atau menurunkan konsentrasi methylene blue misalkan ya yang terkandung di dalam limbah. Nah, pokoknya adsorbennya itu eh, langsung ditembak aja, harus harus dilakukan aktivasi secara fisik dan juga secara kimia gitu ya. Jadi secara fisik dulu dengan temperatur tinggi, baru kemudian dilakukan impregnasi ya atau perendaman dengan menggunakan suatu senyawa kimia tertentu, kira-kira gitu ya. Nah, apakah perlu sampai demikian? Sebenarnya itu tergantung case by case ya. Jadi kita nggak bisa generalisasi bahwa setiap adsorben itu harus melewati aktivasi fisik atau kimia atau keduanya, kira-kira gitu. Nah, kenapa harus kita lihat case by case? Karena pori-pori, ukuran pori itu nanti akan relate hubungannya dengan ukuran adsorbannya atau ukuran senyawa yang mau kita ambil, kira-kira gitu ya. Oke, kalau kita klasifikasikan ukuran pori itu ada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai makropori. Makropori itu kalau ukurannya lebih dari 50 nanometer. Oke, nah kemudian eh ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita sebut sebagai mesopori. Ini ukurannya 2 sampai 50 nanometer. Kemudian yang ketiga kita sebut sebagai mikropori, berarti yang kurang dari 2 nanometer, gitu ya. Nah, itu ada jadi pori itu ada klasifikasinya, gitu ya. Jadi eh, aktivasi itu biasanya merujuk kepada jenis jenis ukuran pori mana yang kita inginkan, kira-kira gitu ya. Kalau kita inginkannya mikropori, ya berarti memang kita harus lakukan aktivasi secara fisik, kemudian aktivasi secara kimia juga, supaya apa? Supaya porinya terbuka, kemudian membuka pori baru yang lebih kecil, supaya mikroporinya lebih banyak, gitu ya. Nah, tapi apakah yang mikroporinya lebih banyak itu adalah adsorben yang terbaik? Nah, itu belum tentu. Karena apa, teman-teman? Karena tergantung dengan ukuran dari molekul yang mau kita jerap. Ya, molekul sendiri berarti kan ada molekul yang besar, molekul yang kecil, molekul yang molekul yang medium, molekul yang kecil gitu ya. Jadi adsorbat itu eh, ukuran adsorbat yang misalkan dia adalah senyawa pengotor di limbah penyamakan kulit misalkan. Nah, itu bisa jadi berbeda dibandingkan dengan ukuran adsorbat di limbah tekstil pewarna methylene blue misalkan.
Nah, itu bisa jadi berbeda kan? Jadi kita harus lihat kebutuhannya. Adsorbat kita itu tuh ukurannya berapa gitu ya. Jangan sampai kita mubazir, kita mengejar mikropori, padahal apa? Padahal adsorbat kita itu tuh sebenarnya adalah molekul yang besar. Ya, kebayang ya, ketika kita punya mikropori, gitu ya, mikroporinya banyak gitu ya di sini. Tapi adsorbatnya tuh ukurannya besar. Kalau ukurannya besar kan berarti sebenarnya dia sudah tertahan ya, sudah tertahan di meso atau makropori saja gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai mikropori dan tidak perlu melibatkan proses aktivasi yang terlalu rigid gitu ya. Karena apa? Karena sayang energinya, kemudian juga sayang mubazir senyawa kimianya, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya ketika teman-teman mau TA itu biasanya dilakukan validasi dulu melalui seminar TA. Supaya apa? Supaya hal-hal yang misalkan terlewat gitu ya, itu bisa diingatkan kembali oleh dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, eh, untuk adsorben komersial nih biasanya luas permukaan porinya besar ya. 100 sampai 2000 meter square per gram ya. Oke. Nah, kemudian untuk bisa menjadi adsorben yang baik ini ada beberapa syarat. Yang pertama, pasti ya dia punya daya serap yang tinggi. Daya serap yang tinggi itu berkaitan dengan luas permukaan tadi ya. Luas permukaannya harus besar ya, dia harus berpori. Kemudian yang ketiga, tidak mudah larut di dalam zat yang akan diabsorpsi. Jadi nggak boleh mudah larut di dalam fluidanya gitu ya. Kalau dia mudah larut, artinya bukan separation proses ya, tapi mixing proses. Oke, malah lebih kompleks nantinya. Kemudian yang keempat dapat diregenerasi dengan mudah ya. Jadi supaya apa namanya? Supaya kita bisa menggunakan adsorben ini kembali. Ya, karena apa? Karena adsorben ketika sudah jenuh, maka dia sudah tidak memiliki ruang untuk bisa menjerap adsorbat lagi, tidak bisa digunakan kembali, sehingga untuk bisa dimanfaatkan lagi, kita bisa lakukan proses regenerasi. Ya. Kemudian tidak meninggalkan residu gas yang berbau ya, kalau bisa jangan sampai menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian kalau bisa lagi gitu ya, harganya murah dan juga mudah didapat. Nah, ini paling ini ya, pertimbangan yang apa namanya? Yang sering menjadi pertimbangan utama ya. Kalau bisa murah gitu ya, tersedianya melimpah, mudah didapat. Oke. Nah, untuk ini adalah beberapa adsorben yang sudah digunakan secara komersil. Yang pertama ya yang paling famous ya activated carbon atau karbon aktif gitu ya. Jadi activated carbon itu sebenarnya adalah hasil dekomposisi termal dari material-material alam yang mengandung karbon ya. Bisa dari kayu, bisa dari batu bara, dari cangkang kelapa misalkan, dari sekam padi, atau dari biji-bijian ya. Sekarang tuh sampai gitu ya teman-teman ya. Penelitiannya tuh sampai mm, memanfaatkan material alam tuh yang kecil-kecil itu juga diteliti sekarang ya. Biji apa tuh namanya asam Jawa atau apa gitu ya. Nah, itu diteliti kira-kira gitu ya. Oke, nah ini biasanya memiliki luas permukaan ya 300 sampai 3.500 meter square per gram, kira-kira gini. Setelah diaktifasi ya tentunya ya. Kemudian yang kedua ini juga yang sering kita dapatkan ya, silika gel. Biasa digunakan sebagai proses dehidrasi ya atau proses penjerapan molekul air yang ada di
udara gitu ya. Misalkan untuk industri makanan gitu ya, kita sering juga apa namanya beli kue kering, misalkan kue lebaran, terus di bawahnya ada selipan ya silika gel. Atau kalau enggak di vitamin misalkan ya, kita beli vitamin di yang botolan gitu ya. Nah, itu akan ada silika gel juga ditambahkan di situ. Kemudian apalagi? Sepatu misalkan ya beli Nike gitu ya. Ada juga selipan silika gelnya, kira-kira gitu ya. Nah, silika gel ini juga tentunya em, apa ya? Ada yang memang khusus digunakan untuk industri makanan, ada juga yang secara umum. Tapi prosesnya biasanya memang digunakan untuk penyerapan molekul air yang ada di eh, udara gitu ya, supaya eh, memperpanjang umur simpan. Oke, untuk silika gel luas permukaannya 600 sampai 800 meter square per gram. Kemudian yang ketiga ini ada activated alumina. Jadi ini dari alumina oksida yang dilakukan proses pemanasan, kira-kira gitu ya. Apa namanya? Luas permukaannya itu 200 sampai 500 meter square per gram. Nah, ini biasa digunakan untuk proses dehidrasi atau juga bisa digunakan untuk mengurangi kandungan pengotor di air minum. Kemudian yang keempat ini ada zeolite. Nah, kalau zeolite ini sebenarnya dia itu punya ion H+ ya. Jadi zeolite ini biasa digunakan untuk absorpsi-absorpsi secara kimia gitu ya. Kemudian untuk prosesnya seringkali digunakan untuk dehidrasi gas atau cairan yang diimplementasikan pada proses pemisahan hidrokarbon. Ya, jadi untuk menjerap molekul air. Oke, itu adalah beberapa contoh adsorben secara komersial. Oke, nah itu tadi pengantar dan juga jenis-jenis adsorben yang sering kita gunakan di dalam eh, industri kimia gitu ya. Nah, sekarang part yang ketiga yaitu berkaitan dengan kesetimbangan adsorpsi. Oke, jadi kesetimbangan adsorpsi itu adalah suatu keadaan yang tercapai ketika laju partikel yang teradsorb itu sama dengan laju partikel yang lepas atau laju desorpsi. Jadi, setimbang itu kesetimbangan dalam adsorpsi itu ketika laju adsorpsi sama dengan laju desorpsinya. Jadi partikel yang terjerat itu sama dengan laju partikel yang lepas. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, untuk kesetimbangan adsorpsi secara isotermal yang paling basic ya, yang paling basic itu didefinisikan dalam model matematis yang paling banyak dikenal dan teman-teman juga setidaknya sudah pernah belajar ini kalau nggak salah di em, apa ya, kimia fisik ya. Em, ya kimia fisik kalau nggak salah ya. Em, Yaitu tiga model basic, yaitu linear model, kemudian Langmuir model, dan juga Freundlich model. Ya, nah ini adalah model-model yang basic. Nah, inilah linear model, di mana linear model itu eh, berkaitan dengan Q. Q itu adalah em, banyaknya adsorbat yang terjerap per banyaknya adsorben yang kita gunakan, ya, Ki. Kemudian untuk di sumbu horizontalnya ada C. C itu adalah konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi adsorbat tersisa yang berada pada fluida. Gitu ya. Jadi makanya satuannya adalah kilogram adsorbat
massa adsorbat per meter kubik fluida. Ya, oke. Yang pertama tadi ada linear, kemudian yang kedua ada Langmuir, yang ketiga ada Freundlich model. Nah, kita coba lihat satu-satu. Nah, ini untuk linear isotherm model ya. Jadi untuk model yang linear, di mana persamaan matematisnya adalah Q, di mana Q itu adalah banyaknya adsorbat yang terjerap per massa adsorben sama dengan K. K itu adalah konstanta adsorpsi. Kemudian C. C itu adalah konsentrasi solut yang tersisa di dalam fluida ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita melakukan fitting linear isotherm model, kita bisa dapatkan konstanta adsorpsi linear gitu ya dengan melihat dia sebagai slope-nya. Ya. Jadi yang di fitting adalah Q versus CE. Nah, ini untuk linear isotherm model. Ini adalah model yang pertama. Kemudian untuk model yang kedua ini adalah Langmuir isotherm model di mana Q sama dengan Q0 atau Q0 dikali C dibagi dengan K plus C. Ya, jadi untuk Langmuir isotherm model nanti kita akan punya dua konstanta. Yang pertama adalah K. K adalah konstanta Langmuir, kemudian ada tambahan Q0. Q0 itu adalah kapasitas adsorpsi maksimum. Jadi banyaknya adsorbat maksimum yang bisa dijerap oleh adsorben dengan berat tertentu. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau kalau isotherm model tadi kita bisa langsung fitting ya. Q kali C, maka K akan terdefinisikan sebagai slope. Nah, kalau untuk Langmuir mungkin kita bisa sedikit rearrange persamaannya. Saya yakin teman-teman sudah pernah dapatkan ya di kimia fisik ya, cuman kita refresh lagi ya. Oke, hmm, kita coba ubah dalam bentuk persamaan linear supaya nanti kita bisa lakukan plotting sehingga ini kita ubah jadi seperti sama dengan K plus C berarti dibagi K0C. Oke, kita coba susun kembali. Berarti kita akan punya K per Q0 dikali seper C ditambah seper Q0 ya. Karena C per C nanti bisa tercoret. Oke, kalau demikian berarti kita akan bisa plotting ini sebagai Y, ini sebagai X, kemudian ini sebagai slope berarti ya. Oke, yang ini sebagai intercept. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau melakukan plotting atau fitting untuk Langmuir model, berarti nanti kita akan punya seperti versus seperti. Oke, ini untuk Langmuir isotherm model. Kemudian untuk Freundlich. Untuk Freundlich inilah persamaan empirisnya ya. Q sama dengan K kali C pangkat N, di mana nanti kita akan punya dua konstanta juga berarti K dan juga N. Nah, seperti tadi berarti kita coba ubah dalam bentuk persamaan linear, berarti nanti kita akan punya, kita lonkan ya supaya N-nya turun. Lonka ditambah N-nya turun, lence ya. Oke.
Jadi nanti ini adalah Y, kemudian len C-nya ini sebagai X, ini adalah slope, N-nya, len K-nya itu berarti intercept. Ya, jadi nanti fittingnya berarti len Q versus len C. Kira-kira gitu. Oke, nah tiga model tadi itu biasa digunakan dalam fitting ya, fitting untuk mencari model yang representatif mewakili konsep kesetimbangan di dalam adsorpsi isotermal. Oke, ada contoh soal di sini. Silakan dibaca dulu. Oke, kita coba sama-sama ya. Ini adalah proses absorpsi secara isotermal untuk fenol yang terkandung di dalam wastewater. Ya. Jadi, hmm, umpannya adalah suatu limbah gitu ya, yang mau kita ambil itu adalah adsorbatnya berupa fenol ya. Nah, kemudian kita lakukan proses absorpsi secara batch ya di dalam laboratorium untuk melihat hasil penyerapan fenol dengan menggunakan activated carbon. Ya, jadi adsorbennya ini adalah activated carbon. Nah, kemudian didapatkan kesetimbangan, beberapa kesetimbangan, di mana pada proses adsorpsi itu dilakukan pada room temperature ya, pada suhu ruang. Oke, data kesetimbangannya itu kita dapatkan sebagaimana terlampir di tabel 12.1 strip 1. Oke, nah kemudian sekarang pertanyaannya adalah tentukan model isotermal. Tadi ya, ada 3. Linear model, kemudian Langmuir model, dan juga Freundlich model yang fit terhadap data. Jadi ini kita lakukan fitting. Oke, oke, di tabel 12.1 strip 1 di sini kita sudah dapatkan ya C-nya dan juga Q-nya. Kemudian kita langsung fitting saja kalau gitu. Oke, kita langsung fitting saja. Kita coba model yang pertama ya, yang paling sederhana. Yang bisa langsung di fitting tadi linear model ya. Di mana tadi persamaannya adalah Q sama dengan K dikali C. Ya. Oke, kemudian kita fitting berarti di sumbu vertikalnya. Di sini ada Q, sumbu horizontalnya ada C. Kemudian kita lakukan fitting model. Nah, kalau melakukan fitting model, tahap yang pertama boleh ya, screening yang pertama
Teman-teman lihat dari visualnya dulu ya. Jadi, apakah model itu representatif atau enggak gitu ya, dilihat dari fit atau tidaknya data yang diplot itu adalah yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah ini, kemudian yang putus-putus itu adalah berdasarkan model ya. Nah, kita bisa lihat fit atau enggaknya pertama dari visual, kita lihat apakah cukup fit atau enggak, atau kalau eh, lebih pastinya kita bisa lihat dari sisi R square-nya ya, cari R square-nya yang paling mendekati 1. Oke, kita keep dulu ya, kita dapatkan R square untuk linear model 0,8165. Kemudian eh, kita lanjutkan untuk model yang kedua, yaitu Langmuir model. Untuk Langmuir model berarti tadi kita punya persamaannya adalah seperti sama dengan K per Q0 kali seper C ditambah seper Q0. Oke, yang kita fitting berarti adalah seper Q dan juga seper C-nya ya. Ini adalah seper Q, yang ini adalah 1 per C. Oke, kemudian kita bandingkan data eksperimen. Ya, data eksperimen berarti yang biru, titik-titik biru, apa namanya? Biru yang bold ya. Kemudian yang titik-titik itu adalah dari hasil model. Ya, kemudian dari visual memang tidak fit, tapi kita lihat R square-nya, ternyata R square-nya memang jauh dari 1 ya. Hanya 0,7841. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk model yang ketiga, ya, Freundlich model. Berarti tadi persamaannya adalah ln Q sama dengan ln K plus N ln C. Jadi yang kita fitting adalah ln Q versus ln C. Ya, oke. Kemudian kita coba fitting, bandingkan antara data dan juga model. Kita dapatkan fit ya. Jadi mendekati, kemudian R square-nya juga terbaik sejauh ini ya 0,9941. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa model isotermal yang mewakili proses adsorpsi di mana terjadi penyerapan fenol dengan menggunakan activated carbon itu bisa direpresentasikan dengan Freundlich model, gitu ya. Nah, biasanya kalau setelah kita melakukan fitting, kita bisa mengenerate konstanta-konstanta adsorpsinya ya, karena pakainya Freundlich berarti kita bisa mencari K dan juga C-nya ya. Eh, sorry, K dan juga N-nya ya. Nah, untuk N itu adalah slope ya, berarti di sini adalah 0,2184 gitu ya, ini adalah N-nya. Kemudian untuk K-nya ini adalah intercept ya, tapi intercept kalau di sini masih dalam bentuk ln, sehingga kita ubah dulu, kita eksponenkan sehingga kita dapatkan nilai K. Oke. Oke, ini untuk eh, kesetimbangan isotermal untuk adsorpsi. Bagaimana caranya ketika kita punya data, kemudian kita lakukan fitting dengan beberapa basic model ya. Kenapa saya bilang basic? Karena semakin ke sini itu sudah banyak bentuk-bentuk model yang lain gitu ya, yang lebih up to date gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut model-model kesetimbangan absorpsi isotermal yang lebih eh, terbaru, gitu ya. Tapi caranya fitting itu seperti itu. Jadi kita cocokkan antara data dan juga model. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan?
Oke. Eee, diam ini ngantuk atau sudah paham ya? Ya, saya nggak bisa, absen nih kalau misalnya lagi tidak bisa menunjuk, nomor absen Anda ya kalau misalkan lagi, Zoom Meet ya. Ya udah besok aja pas pertemuan ke-7 kita tunjuk lagi ya. Oke, Maaf, mau izin bertanya. oke, boleh silakan. Eee, Tadi itu nilai 0,191 itu dari mana ya, Ibu? Oke oke, good question. Oke, tadi kan Franlich itu persamaannya kan Ki, mmm, Franlich itu kan berarti tadi persamaan awalnya adalah Ki sama dengan K, C pangkat N gini kan ya? Oke, N-nya kan ini ya 0,191 itu kan K. Nah, dari persamaan awal kan kita ubah dalam bentuk persamaan linear kayak gini kan? Tapi K-nya ini masih dalam bentuk ln K, gitu ya. Sehingga ln K di sini itu kan sebagai intercept. Nah, kalau dari hasil fitting itu adalah negatif 1,654, tapi masih dalam bentuk ln K. Negatif 1,654 gitu ya. Sehingga kita hilangkan ln-nya. Jadi kita eksponenkan dulu K-nya. Eksponen 1, minus 1,654. Sehingga kita akan dapatkan nilai K-nya saja itu adalah 0,191. Gitu. Oke? Apakah menjawab? Jawab, Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan part yang terakhir ya teman-teman ya sebelum menutup malam yang panjang ini gitu ya, yaitu proses absorpsi secara batch atau batch absorption ya. Oke, absorpsi secara batch ini seringkali digunakan di skala-skala kecil ya, skala laboratorium. Kalau kita mau melakukan penelitian, ya biasanya kita awali dulu dari eh, proses yang batch atau mungkin di skala industri tapi skalanya skala yang kecil ya seperti di industri makanan atau di mm, industri farmasi, industri obat-obatan ya. Nah, untuk bisa menentukan kesetimbangan eh, tadi berarti kita perlu yang pertama adalah model kesetimbangan tadi ya linear model, Langmuir model, Freundlich model gitu ya dan juga model berbasis neraca massa. Oke, nah untuk itu kita perlu susun dulu persamaan neraca massanya. Jadi misalkan kita punya Erlenmeyer gitu ya. Kemudian dalam proses absorpsi berarti nanti akan ada limbah atau ada umpan yang kita masukkan ya ke dalam sistem. Nah, banyaknya fluida atau umpan yang kita gunakan itu didefinisikan sebagai S. Ya, jadi S itu adalah volume umpan, di mana di dalam umpan itu akan terkandung solut atau terkandung adsorbat sebesar CF. Jadi CF itu adalah konsentrasi adsorbat pada kondisi awal. Oke, nah kemudian di sini nanti kita juga akan tambahkan adsorbennya kan, gitu ya. Nah, adsorben yang kita gunakan itu dengan jumlah tertentu biasanya didefinisikan dalam bentuk massa, gitu ya. Jadi M itu adalah massa adsorben yang digunakan. Nah, kemudian ada QF. QF itu adalah massa adsorbat yang terjerap per massa adsorben awal. Ya, jadi kalau adsorbennya dalam kondisi fresh berarti QF-nya sama dengan 0 ya karena belum ada adsorbat yang terjerap di dalamnya gitu ya. Tapi beda halnya ketika misalkan
adsorbennya itu sudah pernah digunakan, kemudian dilakukan regenerasi, tapi regenerasinya misalkan tidak optimal gitu ya, sehingga masih ada kandungan adsorbat yang terkandung di dalam adsorbennya. Jadi dia akan punya nilai tertentu. Kira-kira gitu ya. Oke? Oke. Nah, nanti berarti dalam kesetimbangan nanti akan ada C ya. Dalam kesetimbangan nanti akan ada C. C itu berarti adalah konsentrasi adsorbat per adsorben yang digunakan pada kondisi setimbang. Kemudian dari sisi adsorbennya juga ada Q. Q itu adalah massa adsorbat per C tadi adalah konsentrasi adsorbat di dalam fluida ya pada kondisi setimbang, sedangkan Q itu adalah massa adsorbat per massa adsorben pada kondisi setimbang. Oke, sehingga persamaan neraca massanya kita akan bandingkan antara kondisi awal dan juga kondisi setimbang, di mana di kondisi awal itu ada QF dikali M ditambah CF dikali S sama dengan pada kondisi setimbang Q dikali M ditambah C dikali S. Oke. Nah, oke, ini ada contoh soal 2. Silakan dibaca dulu. Oke, kita coba sama-sama ya. Ini adalah batch absorption dengan absorbennya adalah activated carbon. Ya, jadi ada wastewater di sini, ada limbah cair di sini dengan volume 1 meter kubik ya, di mana berisi mengandung 0,21 kg fenol per meter kubik wastewater ya. Jadi adsorbatnya itu adalah fenol. Kemudian digunakan 1,4 kg 1,4 kg fresh granular activated carbon ya. Jadi kita gunakan activated carbon dalam kondisi fresh. Nah, ini penting ya. Oke, nah kemudian dilakukan pencampuran sampai mencapai kesetimbangan. Kemudian pada kondisi setimbang itu datanya tercantum pada tabel 12.1 strip 1 ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa ketika mencapai kesetimbangan, berapa C dan juga Q dan juga berapa fenol yang akhirnya itu terjerap atau terekstrak gitu ya, atau terpisahkan gitu ya. Oke, berarti kita seperti biasa ya, kita highlight dulu informasi-informasi penting. Di sini berarti ada volume dari wastewater ya, yaitu 1 meter kubik. Ini berarti sebagai S. Kemudian fenol yang terkandung, konsentrasi fenol kondisi awal 0,21 gram per liter. Berarti ini adalah CF. Kemudian 1,4 kilogram activated carbon, berarti ini adalah M ya. Kemudian activated carbonnya fresh ya, berarti apa?
berarti belum ada adsorbat yang terkandung di dalam si adsorben itu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Kf-nya, Ki umpannya atau Ki fitnya sama dengan 0. Kira-kira gitu ya. Oke, nah kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ya. Tadi persamaannya adalah Kf dikali M plus C fit dikali S sama dengan Ki pada kondisi setimbang dikali M ditambah C pada kondisi setimbang dikali S. Kita masukkan ya Kf-nya 0 dikali M-nya 1,4 ditambah CF. CF-nya 0,21 dikali S 1 sama dengan Ki dikali 1,4 plus C dikali 1 ya, dengan Ki dan juga C terlampir di dalam tabel. Oke, nah untuk melihat kesetimbangan, kita akan coba lakukan plotting data berdasarkan tadi persamaan model isoterm dan juga persamaan neraca massa ini, ya. Oke, nah kita coba plotting ya, berarti Q versus C. Jadi isotermnya kita pakai linear model, kemudian kita plotting datanya, yaitu data C dan juga Q yang kita dapatkan dari persamaan, dari percobaan, kemudian kita lakukan fitting, sehingga kita dapatkan model isotermnya seperti ini, ya. Kemudian kita coba akan plotting juga persamaan yang kita dapatkan dari neraca massa ini gitu ya. Jadi kita coba misalkan kita masukkan nilai C-nya, kemudian akan keluar nilai Q tertentu gitu ya. Misalkan nilai C-nya kita dapatkan dari data, maka kalau berdasarkan persamaan neraca massa kita akan dapatkan Q tertentu. Kan Q QNM ya. Nah, kemudian kita lakukan fitting C versus QNM ini, sehingga kita akan dapatkan plotting, hasil plotting berupa garis ya, untuk berdasarkan persamaan neraca massa. Nah, dua garis ini akan saling berpotongan, titik di mana mereka berpotongan, itulah yang disebut sebagai equilibrium point, ya. Jadi, kita akan dapatkan equilibrium point itu di sini. Ini berdasarkan dari titik perpotongan antara grafik berdasarkan model isoterm dan juga garis berdasarkan persamaan neraca massa. Setelah itu kita tinggal baca saja, berarti untuk nilai C-nya pada kondisi equilibrium berarti kita ambil dan kita baca dari sumbu horizontal. Kemudian untuk Q-nya berarti kita lihat dari sumbu vertikalnya. Ini adalah nilai C, ini adalah nilai Q. Ya. Jadi nilai C-nya kita dapatkan 0,062 kg fenol per meter kubik ya. Dari sini. Kemudian Q-nya kita dapatkan 0,106 kg fenol per kilogram karbon yang digunakan. Ini kita dapatkan dari sini. Oke. Ya. Kemudian itu untuk Q dan C pada kondisi setimbang. Lalu pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan berapa persen fenol yang terekstrak. Oke. Nah, fenol yang terekstrak pada kondisi setimbang berarti adalah kondisi konsentrasi fenol awal dikurangi dengan kondisi setimbang dibagi dengan kondisi awal kan, berarti CF dikurangi dengan C dibagi dengan CF dikali 100. Kondisi atau konsentrasi awalnya tadi 0,210
dikurangi dengan kondisi pada keadaan setimbang 0,062 dibagi dengan kondisi awal dikali 100 ya. Jadi kita akan dapatkan fenol yang terekstrak atau fenol yang terjerap itu sebesar 70,5%. Oke, nah ini adalah eh, apa namanya contoh kasus yang biasa kita temui dalam batch adsorption ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk pemilihan modelnya itu kita dibebasin atau gimana ya, Bu? Oke, untuk pemilihan modelnya. Nah, biasanya kalau untuk yang batch adsorption ini kita pakainya linear ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari persamaan neraca massa, maka kita akan punya Q dan juga C. Ya, Syahmi ya. Di sini ya. Jadi, variabelnya itu kan ada Q sama C. Nah, kalau kita pakai Langmuir sama Freundlich, tadi yang di fitting itu kan tidak dalam bentuk Q sama C kan? Ada yang dalam seperki sama seperc, ada yang dalam bentuk lenki sama lence ya. Tadi kalau untuk Freundlich ya. Nah, itu harus sama sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau yang sama berarti yang isotermal tadi. Gitu. Jadi, biasanya kalau batch adsorption isotermalnya kita pakai yang linear. Karena apa? Karena nanti berdasarkan persamaan raca massanya kan di sini yang akan di fitting itu adalah Ki dan C gitu. Kemudian kalau pakai linear kan kita juga pakainya Ki dan C ya. Jadi ini supaya bisa ketemu gitu dalam satu grafik yang sama. Kalau misalkan kita pakai Freundlich berarti di sumbu X di sini kan yang harus di fitting adalah len Ki. Yang di sini adalah len C gitu ya. Kalau pakai Langmuir berarti yang di sini adalah dalam bentuk seperti, yang di sini dalam bentuk seper C. Kira-kira gitu. Begitu Syahmi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Oke. Kalau tidak ada, seperti biasa ya. Ada tugas 6 di sini, ada dua soal ya. Yang pertama ini adalah fitting data. Jadi seperti yang contoh soal 1 ya. Kita punya data kesetimbangan, kemudian kita pilih model isothermal yang paling fit. Kemudian kalau yang nomor 2 ini terkait dengan absorpsi secara batch tadi ya, berarti kita menentukan nilai-nilai C dan juga Q pada kondisi setimbang, kemudian juga untuk menghitung fenol yang terekstrak ya atau terjerap. Oke, nah tapi karena kita waktunya terbatas, teman-teman boleh pilih salah satu saja ya, boleh yang nomor 1 kalau memang pengen mengerjakan nomor 1 atau yang nomor 2 juga nggak apa-apa. Ya, atau kalau mau ngerjain dua-duanya juga nggak apa-apa, karena sebenarnya dia udah ada jawabannya ya, udah ada kunci jawabannya gitu. Jadi nanti bisa dicocokkan dengan hasil pengerjaan tugas yang Anda lakukan. Kira-kira gitu. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini udah mau dipastikan kembali. Karena besok pagi kita ada kelas ya. Kelas 2A atau 2B besok jam 7 pagi. 2A, Bu. 2A ya. Nanti kita langsung lanjut ke absorpsi kondisi.
Oke. Untuk tugas 6 dan tugas 7 nanti deadline-nya hari Minggu ya berarti ya. Karena kan kalian kan Senin kan UTS ya. Anggaplah untuk belajar juga ya. Jadi deadline-nya adalah hari Minggu pukul 23.59. Oke, begitu? Oke. Oke, kalau sudah kita akhiri saja ya teman-teman ya, supaya segera beristirahat.